Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iktikaf. Sahabat yang dirahmati Allah, iktikaf ini merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya, utamanya ketika memasuki bulan suci Ramadan di 10 akhir bulan suci Ramadan, agar kita melaksanakan atau melakukan iktikaf di masjid untuk mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, dan juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iktikaf merupakan salah satu amalan yang dianjurkan, dan iktikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya, serta mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iktikaf ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu akafa, yang berarti menetap atau berdiam diri. Dalam istilah syariat, iktikaf adalah sebuah aktivitas yang mengasingkan diri dari kesibukan duniawi untuk fokus beribadah di masjid, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Iktikaf ini sangat dianjurkan ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, utamanya di 10 malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari dengan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menjauhkan diri kita, menjauhkan orang yang beriktikaf ini dari neraka sejauh 3 parit. Dan jarak antara tiap parit itu lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi betapa pentingnya iktikaf di masjid. Hal ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita fokus untuk menenangkan diri, untuk bermunajat kepada Allah secara lebih sempurna dan lebih khusyuk. Iktikaf ini juga mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Dan iktikaf juga bertujuan untuk mengajarkan seseorang meninggalkan kesibukan dunia dan lebih memfokuskan diri kepada Allah, sehingga hati kita menjadi lebih bersih dan lebih tenang ketika kita melakukan iktikaf di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan iktikaf, utamanya di bulan suci Ramadan, dan hal ini menjadi sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim sedunia. Nah, apa sebenarnya hubungan iktikaf dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan sebuah kebaikan atau bonus dari Allah, yang mana apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka hal ini, ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan
khairun min alfi syahrin. Iktikaf ini berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan dan juga berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan memang sangat erat kaitannya dengan pencarian malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beriktikaf selama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keberkahan malam tersebut. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar ini di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dengan beriktikaf, seseorang lebih memfokuskan dirinya untuk beribadah, berdoa dan memperbanyak amalan sehingga peluang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar menjadi lebih besar. Jadi iktikaf ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, terutama di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, karena dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Tuhannya dan meningkatkan peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan menghidupkan sunnah ini dengan niat yang ikhlas dan penuh keimanan dan ketakwaan. Sahabat-sahabat, perlu juga diketahui bahwa Lailatul Qadar ini tidak hanya ada di tiang-tiang masjid, artinya tidak hanya bisa didapatkan melalui iktikaf di masjid, melainkan Lailatul Qadar ini juga bisa kita cari di antara perut-perut orang yang lapar, yaitu dengan cara memberikan sedekah kepada mereka yang sangat membutuhkan, berderma untuk sesama, kita memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk sesama. Karena harta yang kita miliki itu kadang-kadang juga milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan cara menginfakkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain? Dan bagi yang belum mampu adalah ujian bagi kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak amal dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu meringankan beban orang lain, dan juga selalu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa, seperti menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat ataupun hal-hal yang tidak berguna di bulan suci Ramadan. Karena sangat rugi bagi kita apabila kita di bulan suci Ramadan ini justru semakin jauh dari Allah dan puasa kita hanyalah menanggung beban lapar dan juga haus. Inilah yang sangat kita tidak inginkan, melainkan kita ingin agar puasa kita diterima oleh Allah dan amal kita semakin meningkat. Dan kita termasuk orang yang rugi apabila kita tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Karena
di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, di mana dosa-dosa kita itu sangat mudah diampuni oleh Allah, sebagaimana arti daripada kata Ramadan sendiri yang memiliki arti membakar. Artinya setiap dosa yang kita lakukan, yang kita mintakan ampunan di bulan suci Ramadan itu seperti api yang membakar. Dosa-dosa kita akan terbakar karena agungnya bulan suci Ramadan ini. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.